Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan sederhana dengan menggunakan topologi seperti ini. Lalu di sini terdapat satu buah server, satu buah switch, satu buah router, dan dua buah PC. Satu buah server, satu buah switch, satu buah router, dan dua buah PC. Selanjutnya saya akan memberikan hubungan dengan menggunakan kabel. Dari server ke switch saya menggunakan kabel copper stripe. Lalu dari switch ke PC0 juga sama, menggunakan kabel copper stripe. Dari switch ke router juga masih sama, menggunakan kabel copper stripe. Lalu dari router ke PC1 saya menggunakan kabel cross. Untuk dari router ke PC1 saya hubungkan juga dengan kabel konsol. Saya akan memberikan catatan di sini agar lebih jelas. Di sini adalah network 200.1.1.2/24. Lalu di sini adalah network 200.1.2.0/24. Di sini adalah interface pas Ethernet 0/0, dan di sini adalah interface pas Ethernet 0/1. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router dan switch. Di sini saya akan memberikan perintah no IP domain lookup. No IP domain lookup ini fungsinya adalah mengkonfigurasi supaya ketika melakukan kesalahan pengetikan perintah tidak ditranslasikan sebagai domain atau nama host, karena ini terkadang memakan waktu yang lama dan membuat tidak efisien. Baik, untuk router saya akan mengkonfigurasinya dari PC1 melalui desktop lalu ke terminal. Di sini saya ketik enable untuk masuk ke privilege-nya, lalu saya ketik configure terminal. Di sini saya akan mengetikkan no IP domain lookup. Sudah aktif, dan saya lakukan juga untuk di switch melalui command line interface. Configure terminal, di sini saya ketik conft saja. Saya ketik no IP domain lookup. Sudah aktif. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi keamanan router.
yang digunakan beserta line konsol dan line virtual terminal menggunakan password yang terenkripsi melalui jalur konsol PC1 dengan passwordnya praktek 2, lalu memberikan banner yang berisi NIM saya. Next, saya konfigurasi dari PC1 untuk routernya di terminal. Pertama-tama mengkonfigurasi keamanan router yang digunakan menggunakan password yang terenkripsi. Saya berikan perintah di sini service password encryption. Fungsi dari perintah tersebut ketika dieksekusi adalah semua password konsol, line virtual terminal, dan password username yang sudah dikonfigurasi sebelumnya akan langsung dienkripsi. Setelah ini saya akan memberikan password secret untuk pada saat masuk ke privilege nya. Enable secret praktek 2. Di sini praktek 2 adalah passwordnya. Ya, sudah aktif. Lalu di sini saya akan memberikan password pada line konsol. Saya berikan passwordnya praktek 2 juga. Untuk mengaktifkannya kita ketik login, lalu kita exit, lalu kita memberikan keamanan lagi dengan memberikan password pada line virtual terminal. Line VTY spasi 4. Passwordnya sama, yaitu praktek 2. Untuk mengaktifkannya kita ketik login, setelah itu saya exit. Sudah selesai untuk memberikan keamanan pada routernya. Sekarang saya akan memberikan keamanan pada switch. Oh iya, saya lupa. Saya akan memberikan banner di sini. Banner mod di 13.12.50.37. Di dalam tanda keras ini adalah NIM saya. Enter, sudah aktif. Lalu saya akan memberikan konfigurasi keamanan pada switch melalui CLI atau command line interface. Saya berikan service password encryption dulu, lalu enable secret praktek 2. Sudah aktif. Lalu saya akan memberikan password pada line console. Passwordnya sama, yaitu praktek 2. Untuk mengaktifkannya kita ketik login. Setelah itu saya akan memberikan password pada line virtual terminal. Ketik line VTY 0 spasi 4. Passwordnya juga praktek 2. Kita login agar aktif. Lalu saya akan membuat banner di sini dengan mengketikkan perintah banner modi. Lalu NIM saya sudah aktif. Selanjutnya saya akan memberikan pengalamatan.
Di sini server 0 bertindak sebagai server DHCP. Pengamatan IP address pada device-device yang digunakan pada topologi sederhana ini, saya akan mengkonfigurasi alamat IP address pada router melalui PC1. Di sini bisa dilihat untuk router 1 terdapat dua interface. Yang pertama kita konfigurasi untuk interface yang pas Ethernet 0/0 dulu. Ketik interface pas Ethernet 0/0, lalu kita berikan IP address. Di situ IP address-nya 200.1.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu saya ketik no shutdown di sini. Interface was Ethernet 0/0 change state to up. Ini berarti sudah aktif ya. Lalu saya exit. Sekarang kita lakukan pengamatan untuk interface yang pas Ethernet 0/1. Ketik interface pas Ethernet 0/1. Oh maaf, saya typo. Selanjutnya alamat IP-nya adalah 200.1.2.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Interface fast Ethernet 0/1 change state to up. Berarti sudah aktif. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada switch. Pada switch interface-nya adalah VLAN 1. Kita ke interface VLAN 1. Lalu kita gunakan alamatnya adalah ini. IP address 200.1.1.5 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Ketik no shutdown. Yap, sudah aktif. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada server menggunakan static IP configuration. Di sini kita ketik 200.1.1.7 subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya kita bisa lihat untuk gerbang dari fast Ethernet 00. Di sini IP address-nya adalah 200.1.1.1. Di sini 200.1.1.1.
Sudah, kita close. Lalu kita mengatur juga DHCP untuk PC0. DHCP merupakan service dari server. Klik service, lalu pilih DHCP. Start IP address di sini kita ganti, harus IP yang ada di start IP address ini harus melebihi yang ada pada IP ini. Kan di sini 200.1.1.7, berarti harus di atas 200.1.1.7. Jadi di sini saya tulis .8. Untuk gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 200.1.1.1. Selanjutnya saya ketik on agar menyalakan, lalu saya save. DHCP selesai. Sekarang saya akan mengatur untuk PC pertama menggunakan DHCP yang terhubung pada server. Ketik desktop, lalu configuration. Nah, di sini ada pilihan DHCP, kita klik. Di sini terdapat tulisan DHCP-nya sukses. Jadinya sudah selesai konfigurasi. Selanjutnya saya akan ke PC1. Konfigurasi PC1 menggunakan static IP juga. Kita tulis 200.1.2.2, subnet max-nya 255.255.255.252. Untuk gateway-nya di sini kita menggunakan interface yang FA01, sehingga IP address-nya adalah 200.1.2.1. 200.1.2.1. Selesai, kita close. Nah, setelah itu saya akan melakukan tes konektivitas. Di sini semua PIC harus berhasil yang disebutkan di bawah ini. Jadi saya akan melakukan tes dari PC0 ke switch 0 dulu. Jadi melalui command prompt, switch 0 IP address-nya adalah 200.1.1.5. Berarti ping 200.1.1.5. Ada balasan, berarti sudah berhasil. Lalu dari PC 0 ke router 0 dengan interface pas Ethernet 0/0. Pas Ethernet 0/0, IP address-nya 200.1.1.1. Ping 200.1. Ada balasan, berarti berhasil. Lalu saya akan melakukan ping melalui server ke PC 0. PC 0 tadi IP-nya adalah 200.1.1.8. Baik, sini ping 200.1.1.8. Ada balasan, berhasil. Lalu kita melakukan dari server ke PC1. PC1 IP address-nya ada 200.1.2.2. 200.1.2.2. Kita ping 200.1.2.2.
balasan, berarti berhasil. Sekarang saya akan melakukan ping dari PC1 menuju router dengan interface fast ethernet 0/1. Fast ethernet C1 200.1.2.1. Ada balasan, berarti berhasil. Sekarang saya akan melakukan ping dari PC1 ke PC0. Tadi itu IP-nya adalah 200.1.1.8. Kita ping 200.1.1.8. Ada balasan, berarti berhasil. Sekian video simulasi topologi jaringan sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arifina, sampai jumpa.